Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari bisnis kami. Yaitu bisnis kami itu bernama Mannequin. Yaitu Mannequin itu merupakan sebuah gelang manik-manik yang dirangkai eh, dengan handmade yang dibuat sedemikian rupa untuk menarik pelanggan. Jadi sebelum masuk ke materi, izinkan kami dari kelompok 10 memperkenalkan diri. Saya Wahyuni Yuliani dengan NPM 2211011160. Di sini juga ada rekan-rekan saya yaitu Saya Anissa Mulya Lestari dengan NPM 2211011167. Perkenalkan, nama saya Salsabila Risma Wardani dengan NPM 2211011068. untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya. Jadi yang pertama, jelaskan mengapa Anda ingin menekuni bisnis ini itu karena menurut kami ide bisnis ini menarik untuk ditekuni karena banyak dari remaja yang tertarik dengan bisnis dengan gelang, kalung, dan cincin yang terbuat dari manik-manik. Selain itu, kami juga mempunyai minat yang sama terhadap bisnis ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi kami, namun bagi para remaja bahkan anak-anak. Selanjutnya, penjelasan singkat apa yang dilakukan usaha kami. Pada usaha ini, kami menjual aksesoris berbahan dasar manik-manik dengan berbagai motif yang lucu dan menarik, serta berbagai bentuk seperti kalung, gelang, dan lain-lain. Jelaskan bagaimana usaha Anda memecahkan masalah dan menghasilkan pendapatan. Bisnis gelang manik-manik kami dapat mengatasi masalah dengan menyediakan produk yang kreatif dan unik bagi pelanggan yang mencari aksesoris yang dipersonalisasi melalui material yang menarik dan beragam. Mereka dapat menyesuaikan dengan selera yang mereka inginkan, serta pendapatan yang dapat kami hasilkan melalui penjualan online, pameran, atau kolaborasi dengan toko lokal. Strategi pemasaran yang kreatif dan kehadiran online dapat membantu menjangkau pasar yang luas. Selain itu, kegigihan dalam mengikuti tren fashion juga dapat meningkatkan daya tarik suatu produk. Next slide. Selanjutnya adalah kapan masalah terjadi. Masalah terjadi ketika pelanggan sulit menemukan desain yang unik yang sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya, kekurangan informasi mengenai bahan gelang, kualitas, dan ukuran, serta harga yang tidak standar dan terkesan mahal. Selanjutnya, apa akar permasalahannya? Jadi, akar permasalahannya itu yaitu kurangnya transparansi dan informasi, ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan, serta kesulitan mendapatkan layanan pelanggan yang baik. Selanjutnya, alternatif apa yang dilakukan pelanggan untuk memperbaiki masalah. Pelanggan dapat membaca deskripsi produk dengan lebih teliti serta membandingkan harga dari berbagai penjual. Selanjutnya, siapakah yang sering mengalami masalah? Jadi, remaja atau wanita yang berusia lebih dari 5 tahun yang menyukai barang-barang lucu seperti gelang manik-manik. Selanjutnya adalah bagaimana perasaan pelanggan. Jadi, perasaan pelanggan itu mengalami kebahagiaan, keyakinan, serta keterhubungan. Selanjutnya, apa dampak yang dapat diukur? Yaitu kebahagiaan dan kepuasan serta ekspresi diri. Kekurangan apa, kerugian, dan alternatif-alternatif tersebut. Jadi, waktu dan tenaga. Melakukan riset online memerlukan waktu dan upaya untuk menemukan informasi yang akurat dan andal. Informasi yang berlebih. Nah, terlalu banyak informasi yang tersedia secara online dapat membingungkan dan menyulitkan untuk menentukan mana yang akurat dan relevan. Selanjutnya, ketidakpastian. Nah, tidak semua informasi online dapat dipercaya. Ada risiko terekspos informasi palsu atau menyesatkan. Next slide. Berapa banyak pelanggan yang Anda wawancarai? Jadi kami mewawancarai sekitar 30 pelanggan untuk bisnis kami. Adapun metodenya yaitu kami melakukan wawancara verbal tatap muka dan wawancara tidak langsung melalui platform online seperti kuesioner. Berapa banyak dari mereka yang setuju bahwa ini adalah masalah dan menginginkan solusi? Jadi banyak dari mereka setuju akan solusi yang kami tawarkan. Selanjutnya, berapa banyak dari mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak memerlukan solusi baru. Hanya sedikit orang yang tidak setuju dengan solusi yang kami tawarkan. Next slide. Berikutnya adalah
bagaimana cara menghitung pasar. Yang pertama dengan memulai dengan total addressable. Nah, market bisnis gelang manik-manik mannequin atau TAM yang banyak terdapat di Kota Bandar Lampung. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 berjumlah 1.109 jiwa. Nah, selanjutnya adalah SAM. Jadi dalam TAM tersebut yang bervariasi tergantung pada geografi dan pasar logistik lainnya. Tentukan potensi penetrasi target pasar Anda. Ini adalah porsi pasar yang cukup bisa bersaing dengan SAM karena banyaknya mannequin gelang manik-manik adalah wanita warga Kota Bandar Lampung. Jumlah penduduk perempuan Kota Bandar Lampung menurut Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 sebanyak 5.403.328 jiwa. Nah, dengan melakukan penelitian dengan pesaing yang ada, distributor dan lain-lain, pahami kemungkinan tingkat penetrasi yang banyak. Jadi, bisnis gelang SOM dari bisnis gelang manik-manik adalah mahasiswa Universitas Lampung dengan jumlah mahasiswi Universitas Lampung sebanyak 24.348 mahasiswa. Next slide. Selanjutnya adalah customer persona, di mana sasarannya itu modis, fashionable, pengekspresian diri. Nah, jadi menemukan gelang manik-manik yang unik dan bergaya, serta mendukung pengrajin lokal. Frustasinya itu sulit menemukan gelang manik-manik yang unik dan berkualitas tinggi. Gelang manik-manik buatan tangan seringkali harganya mahal, serta sulit mencari informasi tentang pengrajin lokal. Bionya yaitu pelajar yang kreatif dan ekspresif. Dia suka membuat dan memakai aksesoris buatan tangan yang unik dan unfashionable. Dia juga tertarik dengan budaya dan tradisi lokal dan dia suka memakai gelang manik-manik. Jadi, Nita percaya bahwa aksesoris buatan tangan adalah cara terbaik untuk mengekspresikan diri dan mendukung komunitas lokal. Nita berumur 20 tahun dan berlokasi tempat tinggal di Bandar Lampung. Nita seorang pelajar di Universitas Lampung. Next slide. Selanjutnya adalah kanvas proposisi nilai. Di mana apa yang Anda tawarkan untuk membuat pelanggan senang. Jadi kami dapat membuat sesuai keinginan pembeli, membuat produk sesuai dengan permintaan pelanggan seperti gelang manik-manik khusus atau warna tertentu. Selanjutnya adalah menciptakan produk yang inovatif, yang baru dan menarik. Menciptakan produk baru dan menarik agar pelanggan dapat datang kembali dan menarik pembeli baru, serta memberikan harga yang kompetitif. Kami memberikan harga yang kompetitif dan menarik agar pelanggan dapat tetap kembali dan menarik pembeli baru. Dan layanan pelanggan yang sangat dipertahankan. Produk atau layanan apa yang Anda tawarkan? Kami menawarkan bisnis gelang manik-manik yang dengan koleksi unik dan buatan tangan dirancang dengan kreativitas tinggi untuk menambah sentuhan pribadi pada gaya Anda. Dengan bahan berkualitas dan desain yang beragam, gelang kami cocok untuk segala kesempatan, menambah sentuhan istimewa pada setiap penampilan. Fitur penawaran mana yang meringankan penderitaan pelanggan. Jadi fitur yang kami tawarkan untuk meringankan masalah pelanggan itu ada motif dan warna yang dapat memenuhi keinginan konsumen yang beragam. Kualitas gelang manik-manik juga bisa menjamin kualitas bagus, apalagi jika terbuat dari bahan baku terbaik seperti manik-manik kaca, harga terjangkau. Gelang manik-manik bisa tahan banting. Gelang manik-manik juga dapat memiliki beragam desain yang ditawarkan dengan harga terjangkau yang dapat disesuaikan dengan kemampuan konsumen. Kemudian pemesanan juga, bisnis gelang manik-manik dapat menawarkan kemungkinan dalam memesan produk seperti melalui toko online ataupun membeli langsung. Gelang manik-manik juga dapat membantu menciptakan karya yang unik dan kreatif yang dapat menjadi hiburan sekaligus kegiatan belajar yang bagi anak. Selanjutnya, apa yang membuat pelanggan senang? Nah, kami akan mendengarkan keluhan yang dialami oleh pelanggan, komunikasi yang jelas, serta dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dialami pelanggan, apa yang diinginkan pelanggan ketika menghadapi masalah. Jadi pelanggan
menyukai gelang yang sesuai dengan gaya pribadi mereka. Pelanggan senang dengan gelang yang memiliki warna yang unik, serta pelanggan sering senang dengan gelang yang bernilai baik. Pelanggan juga senang dengan gelang yang unik dan tidak biasa. Ini mengacu pada perasaan dan tindakan pelanggan sebelum dia menghubungi kami. Selanjutnya, apa yang dilakukan klien. Nah, jadi ketika menghadapi masalah. Jadi, ketika menghadapi masalah, pelanggan sebelum membeli produk kami, pelanggan atau klien menghadapi permasalahan terhadap produk yang memiliki harga tinggi di luar anggaran pelanggan, yang menyebabkan kualitas dan biaya ketidakpuasan terhadap produk lain dan keterbatasan layanan yang membuat pelanggan merasa tidak nyaman. Apa masalah dari pelanggan? Nah, rasa sakit pelanggan sebelum membeli gelang manik-manik mungkin termasuk perasaan khawatir terhadap produk dan layanan, ketidaknyamanan, atau kebutuhan spiritual yang tidak terpenuhi. Mereka mungkin tidak yakin dengan keputusan yang diambil, yang mengacu pada perasaan atau tindakan pelanggan sebelum dia menghubungi kami untuk membeli produk gelang manik-manik. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini kami menawarkan solusi. Yang pertama itu dengan menjual produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan kompetitor lain. Dan selanjutnya kami akan menawarkan membuat gelang sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi kita itu bisa menjual gelang itu sesuai dengan keinginan pelanggan gitu. Bentuk apa yang mereka inginkan, kita bisa membuatnya. Next slide. Baik, selanjutnya kami melakukan competition analysis dari beberapa kompetitor. Kompetitor yang pertama, ini dengan nama bedside.id, mereka itu menjual gelang manik-manik dari harga 10.000 sampai 20.000. Mereka menggunakan branding channels itu menggunakan website dan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Lalu market review dari pembeli, yaitu gelang manik-manik di sana itu memiliki desain yang unik. Selanjutnya kompetitor yang kedua yaitu starstuff.id. Mereka menjual harga gelang manik-manik kisaran harga 20.000 sampai 30.000. Mereka menggunakan branding channels yaitu menggunakan Instagram. Lalu market review dari pelanggan yaitu adminnya slow respon, tetapi kualitas gelang manik-maniknya memiliki kualitas yang tinggi. Selanjutnya, dibandingkan dengan brand kami, yaitu Mannequin, kami menjual kisaran harga 9.000 sampai 15.000. Lalu kami melakukan branding channels menggunakan Instagram, WhatsApp, Shopee, TikTok. Lalu market review dari pelanggan kami, yaitu kami memiliki gelang manik-manik yang high quality material, affordable price, atau harganya yang sesuai dengan kantong mahasiswa. Selanjutnya, Lean Canvas. Jadi, terdapat beberapa masalah, yaitu yang pertama, kurangnya jenis dan model manik-manik gelang. Selanjutnya, kesalahan ukuran gelang manik-manik dan kualitas bahan yang tidak premium. Jadi, solusinya yaitu dengan menambah variasi jenis dan model gelang sesuai keinginan konsumen, ya atau custom gelang. Membuat gelang manik-manik yang dapat disesuaikan dengan selera pelanggan, lalu memastikan bahan baku berkualitas tinggi untuk menjamin keawetan dan estetika gelang. Selanjutnya, proposisi nilai unik. Yang pertama, gelang-gelang manik dibuat dengan handmade, sehingga setiap gelang memiliki keunikan dan tidak dapat ditemukan di toko lain. Selanjutnya, bahan baku yang digunakan berkualitas tinggi. Selanjutnya, gelang manik-manik yang ditawarkan dengan harga yang kompetitif dan terjangkau bagi semua orang. Dan yang terakhir yaitu gelang manik-manik memiliki desain yang beragam sehingga memiliki beragam model yang diinginkan oleh pelanggan. Lalu, keunggulan yang tidak adil, yaitu yang pertama memiliki keahlian membuat gelang manik-manik yang unik dan inovatif. Selanjutnya, memiliki desain inovatif yang selalu mengikuti tren yang disukai oleh pelanggan. Selanjutnya, customer segment,
yaitu segmen pasar yang dibidik gelang manik-manik kami antara lain yang pertama remaja putri yang menyukai aksesoris fashion terkini, anak-anak minimal berusia di atas 5 tahun yang menyukai sesuatu yang lucu. Selanjutnya, wanita yang menyukai sesuatu keindahan atau gelang manik-manik. Lalu, kami memiliki exciting alternatif. Yang pertama itu ada gelang batu alam, yang kedua itu gelang mekrem, dan yang ketiga gelang rajut, dan yang terakhir itu ada gelang rantai. Selanjutnya, metrik utama kami yaitu yang pertama gelang dari merek ternama, yang kedua gelang imitasi, dan yang ketiga gelang dengan teknologi yang canggih. Selanjutnya kami memiliki high level konsep yaitu yang pertama gelang manik-manik bertema fandom. Jadi kami itu menyasar para pencinta anime, pencinta K-pop. Jadi kami membuat gelang dengan karakter atau simbol dari film, anime, idola, dan lain-lain. Selanjutnya, gelang manik-manik custom, yaitu kami menawarkan jasa pembuatan gelang sesuai keinginan pelanggan. Selanjutnya, kami menyalurkan gelang manik-manik kami melalui aplikasi online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Instagram, dan yang lainnya. Lalu untuk pemasaran, kami melakukan di media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok. Dan kami juga melakukan penjualan langsung seperti kami menaruh barang-barang kami di distributor dan distributor tanpa selanjutnya early adopters dari gelang manik-manik itu yang pertama ada komunitas pencinta gelang, yang kedua itu toko aksesoris, dan yang terakhir itu adalah remaja wanita. Jadi kami juga memperhitungkan struktur biaya. Yang pertama itu ada alat dan bahan baku manik-manik, yaitu 30.000 dari tali. Selanjutnya ada jadi kami juga mempertimbangkan biaya bahan baku. Yang pertama beads kami membeli dengan harga 30.000, lalu string rope 10.000, bracelet clasp 15.000, tang 15.000, dan packaging 5.000. Selanjutnya ada revenue streams, yaitu biaya tetap, biaya sewa, tagihan, dan listrik. Lalu biaya variabel, biaya bahan bakunya 75.000 itu untuk gaji karyawan, 300.000. Next slide. Kalau aku on di sini ada rencana penjualan, yaitu di sini yang pertamanya tuh ada saluran penjualan pelanggan, yaitu sasaran pasar kita yaitu 20.000 orang dengan pemimpin lead atau 10.000 orang, yaitu prospeknya yaitu 1.000 orang dan pelanggannya itu 250. Selanjutnya ada rencana akuisisi pelanggan, yaitu jenis segmen pelanggannya yaitu perempuan sekitar 20 orang, yaitu salur yang akan digunakan itu yaitu dari perdagangan elektronik dengan perkiraan jumlah prospek itu 1.000 orang dan perkiraan biaya untuk mengkonversi ini 10.000. Lalu yang kedua itu ada mahasiswa atau murid, yaitu dengan segmen pelanggannya 15.000, yaitu salurnya yang akan digunakan organisasi dan media sosial dengan perkiraan prospeknya 1.500 dengan perkiraan biaya untuk mengkonversi ini 5.000 rupiah. Yang ketiga ada usia di atas 5 tahun, yaitu segmen pelanggan kita yaitu 20.000 orang dengan saluran yang akan digunakannya itu toko offline dan pameran aksesoris dengan perkiraan jumlah prospek ini 500 dengan perkiraan biaya mengkonversi yaitu 15.000.
Yang keempat ada pencinta fashion, yaitu dengan segmen pelanggan yaitu 1.000 orang dengan saluran yang akan digunakan media sosial dengan perkiraan jumlah prospek 50 dan biaya perkiraan mengkonversi yaitu Rp20.000. Yang ke selanjutnya ada buatan tangan pencinta aksesoris, yaitu kita mentarget 22.000 orang dengan saluran toko offline dan media sosial, dan targetnya 100 dengan perkiraan biayanya 20.000. Lalu yang selanjutnya ada dari reseller atau pengecer, yaitu kita menarik segmen pelanggannya 1.000 dengan salurannya toko offline dan media sosial dengan perkiraan jumlah prospeknya 100 dan perkiraan biaya mengkonversi ini 25.000. Yang terakhir itu ada entrepreneur atau ke orang yang berwirausaha, yaitu sekitar 500 orang dengan salurannya itu e-commerce atau media sosial dengan perkiraan jumlah prospeknya 50 dan perkiraan biayanya 25.000. Di sini ada rencana keuangan, yaitu bisnis kita itu biaya awalnya itu dari equipment itu 15.000, terus starting operation yaitu marketing atau promosi cost yaitu kayak pemasaran itu 15.000, terus supplies and raw materi kayak bahan material itu 60.000, dan working capitalnya itu sekitar 10.000. Dengan startup capital yaitu equity investment oleh tim kita itu 100.000, jadi totalnya itu 100.000 rupiah. Oke, di sini ada forecast P&L atau perkiraan keuangan dan kerugian, yaitu pendapatan penjualannya bisa dilihat dari bulan ini sampai bulan Agustus, yaitu dengan total pendapatan sampai 2.350.000 dengan biaya bahan mengalut biaya bahan baku, biaya tenaga kerja atau ya total biaya itu sampai bulan Agustus ini sampai 380.000 dengan gross profit yaitu 1.970.000 dengan gross marginnya yaitu 0,83829. Di sini bisa dilihat financial projection, yaitu financial projection dari bulan ini sampai bulan ke Agustus. Dan di sini juga ada gross margin. Di sini ada unit ekonomi, yaitu pendapatan kita pada tahun pertama yaitu 11.070.000 dengan COGS atau harga pokok penjualan yaitu 9.350.000 dengan gross profit atau margin kotor yaitu 14.810.000 dengan gross profit margin yaitu 1,337 dengan operating cost 13.090.000. Namun operating profit kita itu mengalami kerugian sampai minus 2.020.000 pada tahun pertama. Di sini ada CAC atau yaitu tahun pertama itu 250, CLF, RP Rp14.000 dan ARPU-nya Rp5.000. Oke, jadi di sini ada tim composition yaitu tim member 1 yaitu ada saya sendiri Wahyuning Juliani, dan yang kedua itu ada rekan saya yaitu Salsabila Risma Wardani, dan yang tim member 3 itu ada Anissa Mulia Lestari. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.